Tuhan, kembali kita bisa beribadah. Hari ini malah tambah konkret. Yani ada di tempat ini. Walaupun biasanya tempat jauh, tapi hati kita tetap dekat. Kita sama-sama awali dengan membaca Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Satu ayat firman Tuhan yang tampaknya sangat mudah untuk dipahami, hingga orang meremehkan, tapi artinya amat sangat dalam dan bisa mengubah kehidupan di dalam dunia ini. Yesaya 6 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini satu ayat yang betul-betul nampaknya gampang. Karena apa? Tuhan bertanya, siapa yang mau kuutus? Boleh dibilang hampir semua orang pasti mau diutus. Karena yang kebayang itu diutus itu enak. Tetapi ayat ini sebetulnya disalahartikan. Ayat ini dipahami dengan salah, hingga akibatnya apa? Dunia ini kacau balau. Kalau kita mau betul-betul diutus, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, diutus Tuhan, ada yang harus kita lakukan. Dan kalau kita mau taat, pasti sesuatu yang besar pasti terjadi. Dunia ini akan berubah oleh kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus. Oke, kita awali sejenak. Ini sebetulnya ini sudah merupakan bagian yang ke-6 ya dari Yesaya 6. Kita sudah tahu di dalam Yesaya 1 sampai 3, Yesaya mendapatkan suatu penglihatan. Dia melihat Tuhan duduk di atas tahta, ujung jumbainya di bait Allah. Kemudian dia melihat serafim, malaikat yang bersayap 6. Kemudian dia juga melihat, mendengar bagaimana para serafim itu berkata satu dengan lain, kudus, kudus, kudus. Kita sudah bahas semua itu. Dan Yesaya 6 ayat yang keempat tadi sesuatu yang luar biasa, seperti mengerikan, yaitu ambang pintu itu bergoyang dan asap memenuhi bait. Nah, di situ kita bisa melihat apa yang dilihat oleh Yesaya. Dan luar biasanya, Yesaya itu memberikan respon yang paling tepat, respon yang luar biasa, yaitu ayat yang ke-5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ini respon yang paling tepat, yang paling disukai oleh Tuhan. Kita sekarang banyak mendengar orang mendapatkan karunia, mereka responnya itu respon yang meninggikan diri, merasa paling istimewa karena diberi kesempatan untuk mendapatkan karunia. Tapi Yesaya, celakalah aku, dia merendahkan diri. Dan akibat respon yang positif itu apa? Serafim terbang dengan tangannya pakai sepit, megang bara, dan disentuhkan ke bibir. Dan akibatnya apa? Yesaya mendapatkan bahwa kesalahannya dihapus dan dosanya telah diampuni. Ini seharusnya yang dilakukan oleh semua hamba Tuhan, oleh semua orang percaya, tidak cuma pendeta. Kita akan mendapatkan penglihatan. Dengan penglihatan itu kita merendahkan diri. Dengan merendahkan diri, kesalahan dan dosa kita yang pasti banyak itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Nah, setelah kita diselesaikan kesalahan dan dosa kita, baru Tuhan berbicara. Ayat 8 yang baru saja kita baca, saya ulangi. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata,
Siapakah yang akan kuutus? Ingat, ini tidak titik, tapi koma. Siapakah yang akan kuutus? Kalau ini titik, semua orang, saya mau Tuhan. Jadi utusan Tuhan itu, wah, rasanya luar biasa. Pasti diberi kuasa, pasti diperlengkapi, pasti ada wibawa. Tapi sayang, ini tidak dipahami. Ini bukan titik, tapi koma. Siapakah yang kuutus? Koma. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Jadi setiap orang yang mau diutus oleh Tuhan, dan saya mau, tapi nanti mau pergi kemana? Tempat yang paling dia suka. Tujuannya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Itu yang terjadi selama ini. Dalam maksud Tuhan mengutus itu apa? Tuhan mengutus kita untuk kita pergi untuk Dia. Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kita perhatikan ya, setiap kita ini diutus loh. Memang tidak harus selalu diutus untuk sesuatu yang besar, yang nampak luar biasa di hadapan dunia. Diutus tempat yang paling kecil sekalipun. Semuanya yang penting untuk Yesus. Bukan untuk kepentingan pribadi. Ini yang menjadi inti dari firman Tuhan yang hari ini kita bahas. Kita bersyukur Yesaya sudah melihat bahwa surga dan bumi terhubung oleh tahtanya, ujung baik sampai di menutupi bait Allah. Yesaya melihat serafim terbang, sayapnya 6. Biasanya sayapnya cuma 2, ini ada sayapnya 6. Menutup muka 2, menutup kaki. Ada kudus, ambang bait Allah bergoyang. Dan kemudian kita sudah bahas ada aliran air hidup mengalir ke seluruh dunia, menyelesaikan semua masalah. Dan Yesaya responnya benar. Dia bilang, celakalah aku najis bibir. Aku tinggal dalam lingkungan yang najis bibir. Karena kerendahan hatinya itulah Tuhan mengutus serafim dengan bara api, antraks yang sudah kita jelaskan dulu kemarin. Bagaimana itu adalah artinya sesuatu yang kejahatan yang paling utama di dunia sekarang ini adalah antraks, bara api di atas kepala. Nah, karena Yesaya sudah siap dengan semua itu, akhirnya Tuhan bilang, siapa yang mau utus dan yang mau pergi untuk aku? Apa kata Yesaya? Ini aku, utuslah aku. Berarti Yesaya betul-betul siap untuk diutus oleh Tuhan. Jadi di sini kita harus belajar bagaimana kita ini menjadi utusan yang baik. Menjadi utusan yang baik itu gimana? Kita akan belajar daripada firman Tuhan, ya. Yang pasti kita ini harus tahu fakta, realita di dunia ini semua penuh dengan kemunafikan. Luar dan dalam berbeda. Manusia paling gampang ngomong terima kasih, betul nggak? Betul. Dikasih apa aja? Terima kasih, thank you, dan sebagainya. Tapi betul nggak? Yang dikeluarkan itu betul-betul sebagai ungkapan rasa terima kasih karena kita telah menerima sesuatu. Jujur. Mudah sekali kita bilang maaf. Tapi apakah betul-betul kita minta maaf? Yang terjadi adalah kemunafikan. Luar dan dalam berbeda. Sampai-sampai Tuhan mengutus pun, aku siap diutus. Tetapi untuk apa? Untuk kepentinganku, untuk kemegahanku, untuk kemuliaanku. Hingga banyak sekali dikatakan manusia itu mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi kita ini harus tahu
Utus itu tidak gampang. Dunia ini penuh dengan kemunafikan. Mudah sekali kita bicara terima kasih, mudah sekali kita mengucapkan maaf, tapi itu tidak dari lubuk hati yang paling dalam. Kita buka dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13. Supaya kita ini siap seperti Yesaya menjadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-13. Ini sangat penting untuk dipahami. Di dunia ini sekarang di mana-mana banyak CCTV. Di dekat rumah kita juga ada CCTV. 4 ayat 13. Sudah ketemu? Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Perhatikan. Kalau kita bicara terima kasih karena diberi sesuatu, ayo kita betul-betul berterima kasih kepada orang yang memberi itu. Bukan cuma basa-basi. Kalau kita berbuat salah dan kemudian kita minta maaf, betul-betul kita minta maaf dan jangan sampai mengulangi kesalahan itu. Sebab kita harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Satu kenyataan, dunia ini semua adalah orang-orang egois, termasuk kita, mementingkan diri sendiri, sehingga semua ada basa-basi. Yang namanya bohong, yang namanya dusta, itu terjadi di mana-mana. Kita membohongi orang, termasuk kita juga dibohongi orang, sehingga terjadi kekacauan di dalam dunia ini. Ya, jadi awalnya seperti itu. Ayo kita seperti Yesaya. Aku najis bibir, aku najis mata, aku najis telinga, aku najis hati, aku nggak bener. Tuhan akan memberi bara api. Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalah kita, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, sampai kita siap. Ingat, kita bisa bohong sama manusia, tapi Tuhan kita nggak bisa membohongi Tuhan. Tuhan melihat sesuatu seperti yang kita baca dari Ibrani 4 ayat 13. Jangan kita ada di dalam kepura-puraan kemunafikan. Seperti yang banyak terjadi di dunia saat ini. Kita tidak usah menghakimi siapapun, karena kita juga mungkin termasuk mereka-mereka yang kecam Tuhan seperti itu. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana kita bisa memahami, mengerti panggilan daripada Tuhan. Ya, seperti Yesaya. Waktu Yesaya dipanggil, sebelum diutus, dia melihat surga dan bumi terhubung. Ini isi doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bumi dan surga terhubung. Saat surga bumi terhubung, kita perlu kuasa untuk menjumpai Yesus. Seperti perempuan yang sakit pendarahan. Dan dengan kuasa itu, kita mau dikuduskan, kudus. Ambang bait Allah terbelah. Dan Tuhan siap untuk memperlengkapi kita, memakai kita sebagai pengutus. Yang pasti, yang namanya utusan itu, sejak pertama manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memutus. Tapi Tuhan berulang-ulang berbicara, tetapi tidak ada yang bisa memahami. Sedikit orang yang bisa memahami. Yuk kita buka Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Tuhan itu sudah berulang-ulang. Manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa di Taman Eden. Tetapi, kenapa Tuhan baru datang sekian ribu tahun kemudian? Karena Tuhan mencari orang yang dapat diutus, yang dapat dipakai. Sangat sulit.
Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi, berbagai macam cara dan terus menerus, tapi cuma sedikit yang bisa paham. Bisa paham siapa? Habel dan Kain. Habelnya ngerti, Kainnya enggak. Punya keturunan Henokh sampai bisa diangkat. Kemudian lama muncul Nuh, lama muncul Abraham, ada Musa, ada Daud, sangat sedikit. Sampai akhirnya ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Firman Tuhan itu penuh dengan kekuasaan. Firman Tuhan itu Yesus sendiri. Firman itu jadi manusia. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi kita tahu Tuhan itu sudah sejak awal terus-menerus dengan berbagai macam cara mencoba berbicara. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah yang bisa dengar cuma sedikit. Akhirnya firman itu ditulis, mengutus Musa, udah mengutus nabi-nabi. Berbagai macam cara Tuhan berusaha supaya manusia mengerti, memahami, tapi sedikit sekali yang bisa mengerti. Akhirnya Dia turun sendiri dari surga ke dunia jadi manusia. Dia memperagakan. Perhatikan, kalau kita baca firman Tuhan jangan hanya fokus ke kata-katanya saja. Ada pikiran Yesus, ada perbuatan Yesus, ada kata-kata Yesus. Semua itu betul-betul merupakan satu contoh, teladan dalam pikiran, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Ini loh, seperti ini loh seharusnya. Firman itu jadi manusia. Tapi tetap saja tidak mengerti. Yesusnya disalib. Sampai sekarang belum datang lagi. Karena apa? Yesus menunggu orang-orang yang bisa memahami dan bisa menerapkan apa yang Dia mau. Yesus menunggu orang-orang yang mau diutus. Mau diutus, tapi juga mau pergi untuk aku, untuk Yesus. Banyak di dunia ini orang mau diutus. Banyak orang mau melayani Tuhan. Tapi pergi untuk siapa? Bukan untuk Yesus, tapi untuk kepentingannya sendiri. Bukan itu yang Yesus maksudkan. Ingat, lihat, Yesus itu seperti CCTV di seluruh muka bumi ini. Apapun pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita tuh telanjang di hadapan Tuhan. Ayo kita belajar bicara apa adanya. Jujur ya katakan ya, tidak katakan tidak. Apa adanya. Tuhan tahu kok kalau kita bohong. Itu yang Tuhan mau. Berbagai macam cara Tuhan lakukan. Tuhan cari orang-orang yang diutus. Hari ini kita akan belajar lagi gimana seperti Yesaya diutus. Ini belum selesai ya, minggu depan masih berbicara. Tuhan bilang, siapa yang mau kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Dia bilang, ini aku, utus aku. Tuhan aneh. Nanti minggu depan kita bicara. Anehnya gimana? Ajar, sungguh-sungguh, berikan sungguh, tapi jangan sampai mengerti. Loh, aneh. Satu rahasia yang luar biasa. Tapi hari ini kita siapkan diri dulu seperti Yesaya, supaya kita bisa bicara sama Tuhan, ini aku, utuslah aku, dan aku akan pergi menurut kehendak-Mu, untuk kepentingan-Mu, bukan untuk kepentingan aku.
Ya, oke. Jadi kita ini harus tahu yang dipanggil itu banyak, tapi yang dipilih cuma sedikit. Sedikit itu cuma seperti Abraham, Nuh, Musa, Daud, dan sebagainya. Ada orang mau diutus, tapi tidak mau pergi menurut kehendak Tuhan. Akibatnya apa? Seperti nabi-nabi palsu. Dan herannya, saudara, sekarang ini lebih banyak orang suka itu dengan nabi-nabi palsu. Kenapa? Sepertinya itu nikmat banget gitu ya. Yeremia itu juga dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan itu mengoreksi. Mulutnya juga dijamak. Saya mulutnya dikasih bara api. Pernah dengar Musa? Musa waktu dipanggil gimana? Aku Tuhan mau langsung itu? Enggak. Jangan Tuhan. Enggak petah lidah. Begini, itu udah Harun kakakmu pintar ngomong. Apa aja ngeyel. Itu sebetulnya respon yang Tuhan kehendaki. Yaitu kita merasa tidak mampu. Kita tidaklah, tapi Tuhan akan melayakkan. Makanya kita melihat, saudara, waktu Tuhan Yesus jadi manusia pun yang dipanggil banyak. Memilih 12 murid, betul? 12 rasul, mau milih lagi 70 murid. Setelah dia selesai, masih cari. Dapatlah Rasul Paulus dengan sedikit pemaksaan. Karena Tuhan mencari. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana sebetulnya yang Tuhan mau itu supaya kita ini bisa tahu. Pertama kita harus tahu di utusan Tuhan itu nggak mudah, banyak persoalan, banyak penderitaan. Yuk kita buka Mazmur 105 ayat 17. Mazmur 105 ini untuk mengingatkan saja. Ayat 16 ya. Mazmur 105 ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, ini rencana Tuhan mengenai 7 tahun kelaparan. Walaupun sebelumnya dikasih 7 tahun kelimpahan. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, menghancurkan seluruh persediaan makanan. Apa yang dilakukan? Diutusnya lah seorang mendahului mereka. Siapa? Yusuf yang dijual sebagai budak. Yusuf waktu itu umur 17. Dia anak manja. Anak kesayangan bapaknya. Yang lain gak dikasih pakaian biasa. Ini dikasih jubah maha indah. Ternyata Tuhan itu sedang mempersiapkan Yusuf ini untuk apa? 13 tahun kemudian akan ada 7 tahun tahap kelimpahan, justru 7 tahun kelaparan. Seandainya tidak ada orang yang diutus oleh Tuhan, dunia habis waktu itu, mati semua. Waktu 7 tahun kelimpahan pasti poya-poya habis. Waktu 7 tahun kelaparan semua habis. Untung Tuhan sudah mengutus seseorang, yaitu Yusuf. Wah, enak ya jadi Yusuf ya, pakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Betul? Nah, dicemplungi sumur, dijual sebagai budak, kerja baru enak sebentar, difitnah, masuk penjara, banyak dikecewakan, tapi tepat pada waktunya Tuhan mengangkat dia tinggi. Namanya rusak, dianggap mau memperkosa nyonyanya, Tante Potifar, namanya busuk, di penjara, narapidana. Nah, jadi utusan Tuhan itu enak nggak? Nggak enak. Tapi kalau kita taat pasti dimuliakan. Musa, Yeremia,
Yeremia itu sampai apa? Menanggung celaan karena apa? Tahu nggak? Kita buka Yeremia 15. Kalau orang mendapat celaan karena menipu, karena mencuri, karena berbuat noda, tapi Yeremia itu mendapat celaan karena apa? Ayat 15. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan karena engkau. Yeremia itu mengalami celah itu karena Tuhan. Karena apa? Nubuatan-nubuatan Yeremia itu semua bertentangan dengan nubuatan nabi-nabi zaman itu. Semua nabi-nabi waktu itu bilang, kita harus melawan Babel. Kita jangan mau kalah dengan para penjajah. Benar nggak? Tapi waktu itu Yeremia tahu Tuhan sudah menjatuhkan hukuman, vonis akan dibuang 70 tahun. Yeremia itu aneh, ayo kita nyerah sama Nebukadnezar. Dia dianggap pengkhianat. Dia dianggap nabi yang penjajah. Dia dicela habis-habisan. Tapi itu nggak tahu. Itu adalah perintah dari Tuhan. Makanya Yeremia bilang, ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Yeremia bisa begitu kenapa? Ayat 16. Perhatikan ayat 16. Coba perhatikan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Ayo, siapa di sini kalau baca firman Tuhan nggak menikmati? Terpaksa. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Orang kalau mengalami penderitaan seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Abraham, seperti Daud, semua mengalami penderitaan dan dicela karena Tuhan. Walaupun sebagian dicela juga karena kebodohannya. Tapi yang pasti, saudara, kita ini harus mengerti firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini bisa jadi utusan Tuhan yang luar biasa. Bukan cuma sekedar melakukan pekerjaan Tuhan, sekedar pelayanan, tidak, tapi sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Sayang, manusia sekarang ini lebih suka dengan firman Tuhan yang bohong. Kita buka Yeremia 14 ayat 14. Tadi 15, sekarang 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Ini adalah satu kenyataan. Ya, satu kenyataan yang memang betul-betul mengerikan. Orang-orang itu lebih suka yang semacam itu. Yuk, satu lagi, Yeremia 5 ayat 31. Ini satu realita yang terjadi di dunia sekarang ini. Yeremia 5 ayat 31. Para nabi bernubuat palsu. Dan para imam mengajar dengan semena-mena. Dan umatku menyukai yang demikian. Dalam perjanjian baru juga ada banyak ayat ya.
Di akhir zaman itu orang lebih suka mendengar apa yang manis, yang baik, jadi suka nubuatan yang menurut rekaan sendiri. Ini satu kenyataan. Firman Tuhan yang betul-betul firman Tuhan itu mengecam saat kita perlu dikecam. Tapi dia menghibur saat kita susah. Dia akan menopang saat kita jatuh. Tetapi saat kita menyeleweng, dia juga akan merotan kita. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ya, jadi yang namanya utusan itu nggak gampang. Ada lagi satu utusan luar biasa. Tapi mengalami nasib kalau ukuran dunia orang paling gagal di dunia. Dia lahir 6 bulan lebih dulu dari Yesus. Siapa? Yohanes Pembaptis. Dia anak Zakaria dan Elisabeth yang sudah usianya tua. Itu lahir, Elisabeth pergi ke hutan. Makanannya apa? Belalang dan madu hutan. Setelah waktunya dia bekerja baptis. Kerjaannya apa? Nyakiti hati orang. Keluar belubak semua disemprot. Bahkan sampai raja pun disemprot. Apa? Herodes. Apa yang terjadi? Penjara di muka. Itu kalau kurikulum vitae-nya bagus nggak? Mengerikan. Tapi inilah utusan Tuhan yang dahsyat. Yesus sendiri bilang, semua yang lahir dari perempuan tidak ada yang lebih besar dari dia. Ini satu realita. Oke ya. Jadi kita sudah tahu beratnya jadi utusan Tuhan itu. Tapi utusan yang benar ya, bukan utusan yang pergi untuk aku, untuk dirinya sendiri, untuk tujuan sendiri ya. Kebanyakan orang hanya mau enaknya sendiri. Oke lah, nanti dibaca sedikit. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai utusan Tuhan? Saya ingin mengajak Mbak sedikit berpikir. Tuhan dari dulu berbicara berbagai macam cara terus. Tuhan mencari orang yang mau dipakai. Cuma sedikit. Tuhan mencari yang diutus tapi sangat sedikit. Karena apa? Karena manusia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saya mau tanya. Coba dipikir ya. Yang paling mengerti hati maksud tujuan dari pengutus itu siapa? Kebanyakan orang yang diutus itu nggak ngerti. Cuma Yesaya, Yeremia, Daud, Abraham, Musa, Yusuf, Nuh, Henokh, mungkin begitu ya. Karena manusia kan jutaan, miliaran. Yang ngerti kan cuma sedikit. Nah yang paling mengerti si pengutus, hati dan pengutus siapa? Sang pengutusnya itu sendiri. Yesus itu utusan yang dia sendiri yang mengutus. Yesus itu banyak bicara, dia tuh utusan Tuhan loh. Yesus itu utusan daripada Tuhan loh. Kan Bapak, dia kan selalu bilang, aku melakukan bukan. Coba yuk kita lihat Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30 dan nanti Yohanes 6 ayat 38 ya. Coba perhatikan. Bahwa orang yang paling mengerti maksud tujuan si pengutus itu ya si pengutus itu sendiri. Artinya dia yang turun jadi manusia, jadi utusan. Dia yang mengutus, dia yang diutus. Yohanes 5 ayat 30. Ini sudah ketemu belum? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Bapak mengutus dia. Bapak itu ya dia juga ya. Dalam keilahian kan Yesus itu ya Bapak. Bapak mengutus siapa? Mengutus anak. Jadi Yesus itu utusan yang diutus oleh
dirinya sendiri. Mengutus, ngerti maksud. Cari orang itu semua tuh ada kecewaannya. Berapa ada salahnya nggak? Ada salahnya nggak? Semua ada salahnya. Yang sama sekali tidak ada salahnya, utusan yang paling sempurna adalah sang pengutus itu sendiri, yaitu Yesus. Makanya jadilah seperti Yesus. Gimana caranya mengikut Yesus? Satu lagi. Yohanes 6 ayat 38. 5 ayat 30, sekarang 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, jadi maksud firman Tuhan adalah, ayo kita jadi orang yang diutus, punya hati mengerti sang pengutus. Hanya Yesus satu-satunya. Kita bukan apa-apa dibandingkan Abraham, dibandingkan Musa, dibandingkan Daud, dibandingkan Yusuf, dibandingkan Daniel, bukan apa-apa. Tetapi kita memiliki satu contoh yang luar biasa, Yesus. Yuk kita buka 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa? Teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di sini katanya itu teladan, bukan contoh. Apa enggak bedanya contoh dan teladan? Bedanya contoh dan teladan apa? Kalau contoh bisa positif, bisa negatif. Para nabi, para tokoh-tokoh Alkitab tidak ada yang sempurna. Mereka bisa memberi jadi contoh, tapi kadang-kadang juga contoh yang jelek. Misalnya Daud hebat enggak? Tapi kita jangan contoh masalah dengan Batseba dan Uria, betul? Abraham memberi contoh waktu dia putus asa karena harapan punya anak belum dapat. Sarah bilang Hagar, oke. Itu contoh negatif. Jangan. Kita bercermin. Kita ambil yang positif, kita tinggalkan yang negatif. Tapi pada Yesus semua positif. Makanya dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, telah meninggalkan teladan bagimu, supaya apa? Supaya apa? Supaya kamu apa? Mengikuti jejaknya. Kalau mengikuti jejak itu gimana? Tepat di belakangnya. Kalau terlalu jauh jejaknya hilang, sudah kena jejak orang lain. Kalau terlalu cepat, kita bukan jejak, tapi di samping. Banyak orang di samping Yesus. Bahkan banyak orang maunya di depan Yesus, ngatur Yesus. Karena diutus bukan untuk pergi untuk aku, tetapi untuk egonya masing-masing. Kalau kita mau diutus seperti Yesaya, kita ikuti jejaknya. Kalau Yesus berjalan, kita berjalan. Yesus lari, kita harus lari. Yesus berhenti, kita berhenti. Yesus belok kanan, kita belok kanan. Kalau Yesus belok kiri, belok kiri. Itu namanya teladan mengikuti Yesus. Kita ingin bawa ke kanan Tuhan, Yesusnya ke kiri. Cepet toh Tuhan, sering nggak betul? Tuhan ayo cepet tolong, aku susah. Kapan pertolonganmu? Yesusnya malah pelan-pelan. Gimana sih Tuhan? Dorong aja, nggak perlu malah nyalip Yesus. Itu yang terjadi. Utusan yang pergi bukan untuk Yesus, tapi untuk kemauan sendiri. Oke, sekarang
Ada dua solusi yang harus kita lakukan supaya dua hal yang harus diperhatikan supaya kita bisa jadi utusan yang benar. Ya, di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Ayo. Ada dua hal yang harus kita pelajari. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Nggak usah dibaca semua, sudah tahu ya. Judulnya apa? Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ya, di Yerusalem itu ada disebut kolam Bethesda, di mana orang-orang di sekeliling itu ada, katakan ayat 3 ya. Serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Jadi secara umum pada waktu itu di Yerusalem, utara Yerusalem, sampai sekarang masih kolamnya, walaupun nggak ada airnya, dalam banget, itu Serambi 5. Ya. Orang itu semua berkumpul di situ, orang-orang sakit. Dan mereka menunggu apa? Sewaktu-waktu, nggak pasti, malaikat turun menggoncangkan. Siapa yang pertama nyemplung, sembuh apapun penyakitnya. Enak nggak? Enak nggak? Enak apa nggak? Semua menanti mujizat. Tapi siapa yang paling dulu saat ada goncangan, dia yang sembuh. Goncangan itu datang kapan? Berapa kali frekuensinya? Nggak ada kepastian. Nah, perhatikan ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun, namanya sakit. Berapa lama? 38 tahun sakit. Dia nggak pernah bisa sembuh-sembuh. Kenapa? Kalau ada goncangan, ya orang semua egois mementingkan diri sendiri. Ada goncangan, yuk angkat, yuk tak cemplungin, yuk. Ya mendingan aku, mendingan untuk aku, bukan untuk orang lain. Di sini kita melihat Yesus jadi solusi dari kerutinan itu. Semua orang nunggu berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun, tapi semua rebutan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Semua egois, mementingkan diri sendiri. Oh gitu ya. Kita tak tungguin ya. Nanti kalau ada goncangan, kamu tak angkat sebelum ya. Nah, diterbangi sekalian. Seperti itu? Yesus tidak mengikuti aturan-aturan rutinitas dunia. Tetapi dia punya kuasa. Karena dia itu utusan yang juga sang pengutus. Penuh dengan kuasa. Apa yang dia lakukan? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Dan dia mengangkat tilamnya dan berjalan. Di sini Yesus itu memberikan satu solusi. Ya, satu solusi. Karena Yesus itu utusan yang juga adalah pengutus. Sekarang kita hanya doa. Doa. Hamba Tuhan yang punya kuasa doa penyembuhan siapa? Itu. Panggil dia. Gak mahal ya bayarannya. Soalnya juga padat. Gimana? Kita harus punya solusi. Kalau kita mengikuti jejak Yesus, pasti akan beres ya. Ada banyak ayat. Nanti kalau dibaca sendiri, ayatnya itu
Nanti kita akan bisa melihat bagaimana Yesus mengatakan bahwa dia itu diutus melakukan yang dipekerjakan oleh Tuhan. Di ayat yang berikutnya ya, Yohanes yang 5 juga, ayat 37, Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Siapa diutus yang diutusnya siapa? Yesus. Yesus itulah yang membuat aturan. Yesus itulah yang menciptakan, dia juga yang menyelesaikan segala-galanya. Solusi satu lagi, kita buka di dalam Yohanes 9. Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Judulnya apa? Orang yang buta sejak lahir. Orang yang buta sejak lahir. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya hingga dilahirkan buta? Manusia itu kerjanya apa? Mereka-reka, menghakimi. Sing dosa itu mesti ini. Oh enggak, itu bapaknya. Oh itu simbahnya. Oh itu keturunan. Memang itu betul. Tapi itu bukan solusi. Apa kata Yesus? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih ada siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia ini, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Isma, ludah ya. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Sembuh nggak? Sembuh? Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya apa? Yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dan matanya sudah melek. Yesus itu utusan, artinya yang diutus. Bapak langsung di surga nggak nyembuhin orang itu tuh. Bapak di surga kan ada. Yesus dalam keilahiannya kan di surga. Ada orang buta, sembuh dalam namaku gitu. Enggak. Harus ada yang diutus. Yang diutus siapa? Banyak orang diutus, tapi enggak dong semua. Tapi dong cuma sedikit. Dirinya sendiri diutus. Aku diutus oleh Bapa. Jadi perlu nggak utusan itu? Perlu orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, ini bicara secara rohani. Secara realnya tahu nggak? Kolam apa? Itu Yesus bicara kan di dekat bait Allah. Kolam Siloam itu adanya di dekat istana Raja Daud di bawah. Yerusalem kan bukit-bukit. Nah, waktu Yesus ketemu sama orang buta itu, orang-orang muridnya tanya, siapa yang dosa, bapaknya atau siapa? Nah itu dia bilang, bukan. Kerjaan Allah harus dinyatakan. Aku harus melakukan apa yang Bapak utus. Aku diutus Bapak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Nah, Yesus melakukan. Nah, Yesus bisa nggak pegang langsung orang itu sembuh, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kapan bilang nggak bisa? Gitu ya bisa kok. Jadi bisa. Kok harus pakai diludah? Dikasih oles. Bayangin coba. Walaupun matanya buta, kalau matanya dibuka dikasih lumpur campur ludah gimana? Nah, sudah gitu suruh jalan lagi cukup ratusan meter dari tempat bait Allah itu di timur Yerusalem itu sampai itu tuh bagian selatan, bagian tenggara ya. Nah, tenggara. Kolam Siloam itu di bawah. Jadi orang itu harus menahan sakit. Matanya udah buta. Waktu diolesi dengan lumpur campur tanah ya,
rasanya kayak apa. Udah gitu harus jalan lagi ke Pulau Siloam. Itu bukan satu pekerjaan yang mudah. Tapi dia percaya perintahnya pasti benar, firmannya ya dan dia jalan merangkul terus gimana caranya sampai dia nyemplung, dia basuh melek. Jadi pentingnya utusan yang mengerti kehendak Tuhan. Siapa yang mau mengutus? Teman, siapa yang mau pergi untuk aku? Bisa bilang, aku utuslah. Yesaya tahu persis beratnya. Dia tahu kisah Musa, dia tahu kisah Abraham, dia tahu kisah Daud, dia tahu semuanya. Beratnya luar biasa. Semua orang diutus punya rendah hati. Dan saya juga belajar rendah hati. Aku najis bibir. Dia melakukan semuanya. Mujizat terjadi. Itu dulu. Sekarang masih terjadi nggak? Masih bisa kalau kita mau jadi orang yang diutus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana biasa, setiap awal minggu pertama dari setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Ini adalah satu hal yang diperintahkan oleh Tuhan, di mana Yesus memecah-mecahkan roti dan juga awan minuman diberikan pada murid-muridnya, dan lakukanlah ini untuk mengenang aku, mengingat. Karena dalam kondisi dunia seperti ini, ya, adalah lebih berguna kalau kita mengisi pikiran kita, hati kita dengan sesuatu yang telah Tuhan berbuat. Karena itu kita mengadakan perjamuan kudus masing-masing di rumah. Silahkan, tidak perlu harus begini, harus begitu, harus anggur atau roti atau seperti apa. Lakukanlah dengan apa yang air putih juga boleh, ya, biskuit atau apa saja. Yang penting itu semua adalah simbol, ya. Roti apapun bentuknya ini simbol dari tubuh Yesus yang juga minumannya nggak usah harus anggur, kalau ada ya puji Tuhan, kalau tidak air putih pun tidak apa. Ini simbol dari darah Yesus. Yang penting kita mengerti, memahami apa maksudnya, dan kalau kita mau jadi orang-orang yang diutus oleh Tuhan, percaya Tuhan akan memperlengkapi kita. Tapi persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari silakan dipersiapkan masing-masing, ya. Jadi nanti kita akan terus rutin setiap awal minggu pertama setiap bulan kita akan melakukan perjamuan kudus. Ini bukan suatu aturan dari firman Tuhan, karena tidak ada batasan harus setiap bulan sekali, 3 bulan sekali, seminggu sekali, atau tidak jadi masalah. Yang penting adalah perintah Yesus harus kita pahami esensinya. Kita doakan terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami ingin mentaati firman-Mu. Kami mau masuk di dalam perjamuan kudus, sebab inilah yang Kau perintahkan. Saat kami melakukan perjamuan kudus, kami mengingat bagaimana Engkau telah turun ke dunia. Engkau sang pengutus, mau menjadi utusan. Engkau mengorbankan dirimu. Engkau menebus, membayar lunas hutang dosa dan kesalahan kami di atas kayu salib. Tubuhmu dicabik-cabik, darahmu tercurah. Dan saat ini Tuhan, kami ingin masuk di dalam perjamuan kudus. Saat kami memakan roti yang hidup, meminum darah-Mu, supaya kami memiliki persekutuan yang erat dengan Engkau. Engkau di sorga, kami di dunia. Kami masih banyak ada persoalan. Kami bersyukur karena Engkau terus menyertai kami. Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Dan kami bersyukur tubuh dan darah-Mu sudah Engkau korbankan untuk kami. Dan sekarang di tangan kami Tuhan, masing-masing ada roti dan anggur, simbol dari tubuh dan darah-Mu. Kami akan melakukan perintah-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita.
sebagai satu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Ini roti yang kita pegang ini roti biasa. Tapi saat kita dengan iman, kita meminta untuk membubuhkan kuasa tubuh Yesus, kehidupan Yesus akan mengalir, akan menyatu dengan kehidupan kita yang masih di dunia ini, dan kita akan dimampukan untuk mengalahkan segala sesuatu. Kami akan menang bersama Engkau, bahkan lebih daripada pemenang. Bapa di sorga, lihatlah roti di tangan kami. Sekarang bubuhkanlah kuasa dari tubuh Yesus, supaya ada kuasa dari tubuh Yesus saat kami memakannya nanti. Ada kuasa, sehingga kami dengan kuasa itu akan dapat menjadi alatmu, utusanmu di muka bumi ini dengan efektif. Saudara, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ucaplah syukur, saudara, atas apapun yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kemudian ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi ingatan, kenangan akan aku. Bapa, di dalam nama Yesus, bukan kuasa tubuh Yesus atas roti ini, dan kami memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa tubuh Yesus ada di dalam kehidupan kami. Haleluya, Tuhan. Kita angkat awan berisi minuman dan dengarlah firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan atau kenangan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami percaya Tuhan Yesus, tidak lama lagi Engkau akan datang menyelesaikan semua persoalan dalam dunia ini. Tolonglah kami tetap setia dan percaya kepadamu, berharap kepadamu, sekalipun kami masih menghadapi masalah dunia. Dengan kuasa tubuhmu, kuasa darahmu, kami percaya, kami dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Mari Bapak, Engkau lihat iman, kepercayaan, dan ketaatan kami. Bubuhkan kuasa darah Yesus atas minuman ini. Kami akan meminumnya dalam nama Yesus. Dan kuasa darah Yesus yang mahal itu akan mengalir dalam kehidupan kami dari saat ini sampai kedatanganmu yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum minuman dengan bubuhan kuasa darah Yesus. Masing-masing berdoa terlebih dahulu. Masing-masing secara pribadi berhubungan dengan Tuhan. Ucap syukur atas semua yang Tuhan berikan. Sikaplah seperti Yesaya. Saat melihat penglihatan, saat dia melihat keajaiban-keajaiban, dia merasa tidak layak. Engkau yang melayakkannya. Demikian juga kami Tuhan. Saat ini, kami merasa tidak layak. Kami teringat akan semua kesalahan dan dosa kami. Namun kami bersyukur, Engkau telah mati di atas kayu salib menebus semuanya itu. Semua telah lunas Kau bayar. Dan sekarang Tuhan, kami mau menjadi utusan-Mu. Kami mau Tuhan Kau utus. Utuslah kami Tuhan. Kami mau pergi Tuhan, tempat yang Kau tuju. Kami mau Tuhan, waktu kepentingan-Mu, kepentingan kelebaran kerajaan-Mu, bukan untuk kami.
Ini Tuhan kami apa adanya. Engkau telah memberikan bara api di atas kepala kami. Penyesalan, pengampunan atas semua yang telah kami lakukan. Dan kami percaya saat kami melakukan tugas kewajiban kami, mengikuti jejak-Mu, kami bersama-sama dengan Engkau akan memperlengkapi kami. Bapak di surga, lihatlah setiap pribadi kami. Dengarlah doa kami masing-masing Tuhan. Kami masing-masing Tuhan merasa seperti Musa, tidak layak Engkau pakai. Seperti Gideon, merasa kecil tidak berarti, sampai meminta tanda. Seperti Yusuf, seperti Abraham, seperti Yesaya, seperti Yeremia, seperti hamba-hamba yang lain. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami mau seperti-Mu, seperti Yesus. Itulah yang kami melakukan. Karena Engkau Bapa di surga yang mulia telah turun ke dunia menjadi manusia. Berikan contoh yang nyata, yang real untuk kami. Perkenankanlah kami belajar terus daripada firman, mengikuti pimpinan Roh Kudus-Mu, dan kami percaya pasti kami akan diberkati. Hai Bapa, Engkau lihat kami semua satu persatu, anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga, yang beribadah di rumah masing-masing. Mari Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami ini menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, supaya betul-betul Engkau memperlengkapi kami. Terima kasih Bapak dan Saudara, terima kasih. Kami tidak layak, tapi Engkau telah melayakkan kami. Kami tidak benar, tapi Engkau telah membenarkan kami. Dan saat ini kami bersyukur, Engkau mau mencari kami. Engkau berkata, siapa yang mau Kau utus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Mari Tuhan, perkenankanlah kami seperti yang mengatakan, ini Tuhan kami, utuslah kami, perlengkapi kami. Karena Engkau tidak mengendaki seorang pun di manusia di dunia ini yang terhilang, yang binasa. Pakailah kami lebih jauh, lengkapilah kami, berkatilah kami di dalam kehidupan ini, supaya betul-betul kami ini diberkati, diberlengkapi. Apapun yang kami perlukan di dunia ini, ada semua padamu. Dan kami percaya, bersamamu kami akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Bapak. Kami juga akan menyudahi ibadah kami pada saat ini. Mari Bapak di surga, dan biarkan kami saat kami melakukan tugas kewajiban kami, memulai bulan yang baru di bulan November ini, menyelesaikan tahun 2020 ini, memasuki tahun-tahun berikutnya dengan segala program perencanaan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinanmu, mohon petunjukmu, mohon koreksimu, mohon kecamanmu, mohon perlindunganmu, penyertaanmu, penghiburanmu, segala sesuatu akan menjadi baik bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat. Terimalah rahmat anugerah pertolongan dari Bapak yang kekal. Bapak yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Namun Bapak itu begitu nyata di dalam Allah anak, yaitu Yesus. Dan pun sebagai utusan, sebagai korban, sebagai anak domba. Tapi kami percaya, Yesus yang telah mencurahkan Roh Kudus itu akan memampukan kami untuk hidup benar. Dan kami akan menantikan saatnya Engkau datang sebagai singa dari suku Yehuda. Dan segala kuasa seluruh muka bumi akan melihat, mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan. Dan semua lutut berdoa menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati.